Yeni Tamrin. Halo dokter, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Hai sahabat Anissa, saya Dr. Yeni, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nah, hari ini dok, kita akan membahas seputar low back pain ya dok ya. Ya, baik Mbak Lina. Seperti yang kita tahu ya dok, low back pain tidak hanya diderita oleh lansia saja, dan sekarang sudah mulai diderita oleh para generasi muda atau biasa disebut dengan generasi muda jompo ya dok ya. Iya, milenial tapi jompo ya Mbak Lina. Oke, tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai acara webinar hari ini. Ya, baik. Kita mau share screen. Ya, boleh. Kenapa? Kita share screen dulu ya. Ini yang sudah saya siapkan untuk menyambut HUT Anissa yang ke-13 tahun. Semoga tambah sukses, tambah jaya, dan bisa membuat perbaikan-perbaikan, membuat juga menjaga kesehatan untuk warga di sekitar Citerep, Cibinong, dan Kabupaten Bogor. Baiklah, kita mulai seminar tapi webinar ini diadakan pada tanggal 8 bulan 8 tahun 2022. Jadi ini tanggal cantik, sengaja saya minta untuk memperkenalkan rehab medik di Rumah Sakit Anissa juga. Oke, next slide. Ini kurikulum vitae saya, umurnya udah lumayan. Saat ini saya praktek di Rumah Sakit Anissa, di Rumah Sakit Bina Usaha dan Cibinong, dan Rumah Sakit Mulia Pajajaran di Bogor. Ya, selanjutnya boleh di skip aja. Nah, ini pendidikan saya, dulu saya di SMA Negeri 1 Bogor, kemudian saya di Fakultas kedokterannya di Tarumanegara Jakarta, kemudian saya PTT dulu di Banten, ambil spesialisasinya di Manado, Universitas Samratulangi. Kemudian saat ini saya juga sedang mengikuti program Magister Manajemen Rumah Sakit di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya. Oke. Apa itu low back pain? Seperti kita ketahui, low back pain itu terjadi pada lebih dari 80 atau 85% dari penduduk dewasa. Jadi benar tadi Mbak Lina bilang bahwa bukan cuma lansia, tapi juga dialami oleh dewasa muda. Nah, low back pain atau nyeri punggung bawah itu adalah gejala klinis yang dirasakan, biasanya adalah rasa nyeri atau perasaan yang tidak enak di daerah punggung bagian bawah dan sekitarnya. Jadi dirasakan mulai dari lumbar 1 sampai daerah sakrum. Oke, berikutnya. Nah, ini gambaran tulang belakang. Untuk di audiensnya udah lihat ya gambar dari tulang belakangnya. Oke. Nah, itu tulang belakang kita mulai dari leher sampai ke sakrum atau tulang ekor ya. Nah, apa sih penyebab dari low back pain? Nah, yang pertama itu adalah proses penuaan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ternyata karena proses penuaan, jadi tidak bisa satu orang pun menghindari yang namanya tua. Jadi tua akan membuat kita lama-kelamaan akan jadi sakit di pinggangnya, yaitu proses degeneratif ya. Nah, ini bisa juga terjadi juga misalnya lumbar spondylosis atau spondylolistesis. Nah, yang berikut nomor 2 adalah peradangan dan infeksi. Apa sih itu peradangan? Jadi proses infeksi atau inflamasi yang terjadi di tulang belakang kita ya. Ada pyogenic vertebra spondylitis. Nah, atau ada juga infeksi di diskusnya, diskus intravertebralis di tulang belakang tadi. Nah, berikutnya penyebab low back pain adalah metabolik. Metabolik di sini misalnya
yang biasanya suka ditanyakan oleh pasien-pasien saya, dok, osteoporosis ya dok, atau osteoartritis. Nah, ini adalah osteoporosisnya ya. Jadi kayak semacam kepadatan tulangnya tuh menurun. Nah, juga bisa juga karena osteosklerosis. Oke. Penyebab yang keempat itu adalah keganasan. Keganasan ini bisa disebabkan oleh tumor, baik itu tumor benigna atau yang jinak maupun tumor yang maligna atau yang ganas. Penyebab yang kelima, traumatik. Ini sering sekali terjadi, misalnya kecelakaan atau jatuh dari ketinggian misalnya, atau jatuh kepleset. Nah, itu bisa menyebabkan fraktur atau dislokasi. Jadi adanya fraktur kompresi atau ada tempat tertentu yang patah. Nah, itu juga bisa menyebabkan sakit. Berikutnya yang keenam yaitu kejiwaan atau psikogenik. Nah, ini biasanya karena neurosis kompensasi. Jadi perasaannya itu membuat dia tuh bilang, aduh saya sakit di pinggang, padahal tidak ada apa-apa di tulang belakangnya. Ya, nah itu kejiwaan. Yang ketujuh, postural dan mekanik. Nah, postural dan mekanik ini juga paling sering dialami oleh kebanyakan orang-orang yang mengalami LBP. Nah, ini ada lumbar strain akut atau kronik, dan bisa juga karena mekanikal LBP. Ini banyak sekali yang terjadi mekanikal. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya stadium. Nah, ternyata low back pain itu ada stadiumnya juga. Stadiumnya itu ada akut, subakut, dan kronik. Kalau yang akut itu biasanya hilang setelah 6 minggu. Jadi dia sakitnya itu pinggangnya itu dari 0 sampai 6 minggu. Tapi kalau setelah dari 6 sampai 12 minggu itu subakut. Jadi agak lama. Nah, berikut yang kronik adalah setelah 12 minggu ya. Ini saya salah tulis. 12 minggu, setelah 12 minggu itu baru yang namanya kronik. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya kita mau lihat derajatnya ya. Derajat dari low back pain itu ada minimal, ringan, sedang, dan berat. Kalau derajat yang minimal itu keluhan nyerinya itu hanya kadang-kadang, jadi tidak menghambat aktivitas kehidupan kita dalam sehari-harinya, jadi masih tetap biasa saja ya. Nah, berikut baru masuk yang ringan. Derajat LBP yang ringan itu nyerinya menetap dan berhubungan dengan posisi tubuh. Misalnya waktu kita membungkuk, waktu kita duduk, atau waktu kita berdiri lama. Nah, itu rasa sakitnya tidak berhenti dan membuat kita jadi agak terganggu dalam beraktivitas ya. Nah, kemudian derajat LBP yang sedang. Di sini nyerinya mulai menetap dan menghambat kegiatan kita. Jadi kegiatan yang berat itu agak susah kita lakukan. Nah, kemudian derajat yang keempat adalah yang berat. Nyerinya sangat berat dan hanya mampu melakukan kegiatan yang minimal. Nah, ini berarti sudah berat ini ya. Oke, berikutnya slide berikutnya Mbak Lira. Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah proteksi punggung kita. Nah, harus selalu diingat punggung bawah kita itu harus berada dalam keadaan yang selalu lurus, ya. Nah, gerakan tubuh juga harus dimulai dari anggota gerak. Nah, kita akan lihat berikutnya ya, ada apa ya? Oke, yang berikutnya. Nah, ini dia. Postur tubuh yang baik adalah kita lihat ya, kepala tidak terlalu membungkuk, kemudian tulang punggungnya juga enggak membungkuk begini ya. Perut, nah perut ini juga nggak boleh maju ke depan. Nah, kalau maju ke depan berarti akan membuat lengkung di lumbar kita itu akan menjadi terlalu condong ke depan sehingga membuat pinggang atau punggung kita jadi tambah sakit. Nah, good posture adalah yang gambar yang di tengahnya, Bapak dan Ibu. Jadi balance antara
atas dan bawah, depan dan belakang. Jadi supaya garis tulang belakang kita tadi dalam keadaan lurus. Ya. Nah, yang kedua, gambarnya lagi Mbak. Nah, jangan berada pada posisi yang sama dalam jangka waktu yang lama. Ini misalnya ya, gambar yang satunya juga boleh Mbak. Nah, ini pekerjaan yang mengharuskan kita duduk terus ya, misalnya dokter atau misalnya administrasi di office, akuntansi atau apa yang lain-lain berikutnya ya. Mereka pekerjaannya mengharuskan duduk, stay dengan pekerjaan di komputer atau di laptop dan lain-lainnya. Nah, ini bisa memicu sakit di pinggangnya. Nah, berikutnya adalah kita menghindari stres. Gambarnya ada lagi Mbak. Nah, hindari stres atau kecemasan berlebihan dan kelelahan. Ya, kenapa? Jadi makanya saya selalu bilang, kerja ada waktunya, healing juga ada waktunya ya ibu-ibu. Iya. Hari-hari gini stres tingkat tinggi ya, apalagi setelah COVID sudah agak mereda, tapi ada lagi COVID yang berikutnya. Ya, tapi jangan stres ya Bapak dan Ibu, semuanya masih tetap harus kita menyediakan waktu untuk healing. Oke, berikutnya. Nah, yang keempat, bila sudah mengalami nyeri di pinggang, nyeri di punggung bawah, ayo datang ke dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Yuk kita datang ke Rumah Sakit Anissa ya. Untuk apa? Melakukan pemeriksaan ya. Oke. Berikut kita lihat, kita juga harus memperbaiki nutrisi loh. Jadi bagi yang berat badannya overweight atau obesity harus diturunin ya, karena itu juga memicu sakit pinggang. Kemudian lakukan olahraga tapi tidak boleh yang berat. Terus kita tidur di kasur yang tepat, yang padat, bukan yang keras ya, tapi yang padat. Oke, ikut Mbak Dina. Penata laksanaannya. Yang pertama kita bisa berikan medikamentosa, yaitu obat-obatan. Jadi semua dikasih anti nyeri ya, masa relaksan, atau juga bisa juga yang topikal, yang oles, itu juga boleh untuk mengurangi nyeri di daerah pinggang ataupun di punggung kita. Nah, bila hal-hal seperti itu tidak bisa lagi mengatasi nyeri di pinggang, maka kita akan melakukan rehabilitasi medik. Apa yang dilakukan di rehabilitasi medik? Biasanya kami melakukan assessment dulu, setelah itu kita diagnosa, bisa juga dengan MRI, ronsen, EMG, kemudian baru kita tarik, oh oke, ini RBP yang ini, lalu kita lakukan treatment. Kami di sini ada alat-alat modalitasnya, jadi ada infrared, ada SWD, TENS dan lain-lain ya, correction juga ada, untuk mengembalikan fungsi dari pasien-pasien kami. Selain itu juga ada ortotik prostetiknya, jadi alat bantu yang khusus untuk menopang tulang belakang ya, seperti itu. Bisa juga dengan psikologi atau behavioral terapi. Nah, ini seperti yang tadi ya saya bilang, jadi kejiwaannya juga diperbaiki. Kemudian berikut edukasi. Nah, edukasi di sini adalah apa? Edukasi di bagaimana cara membawa barangnya, misalnya untuk bekerja seperti ini, apa saja yang tidak boleh dilakukan supaya tidak berulang sakit di pinggangnya, begitu ya. Juga termasuk dengan latihan-latihannya. Oke, kita lihat berikutnya ya. Nah, modalitasnya ini gambarnya selintas aja ya. Ada TENS untuk nyeri, microwave diathermy ya. Selain ini juga masih ada yang lain, boleh di infrared, ultrasound ya. Kita juga punya traction ya, traction untuk di lumbar juga kita punya ya. Ada bola-bola ya, Mbak Lira, untuk bola yang gimnastik, untuk latihan ya. Berikutnya ya. Nah, bagaimana dengan prognosisnya? Jadi kebanyakan pada nanya, dok, gimana ya kalau misalnya saya udah mengalami sakit di pinggang, di punggung, kira-kira bisa sembuh nggak?
tenang ya. Prognosis dari LDP yang akut, jadi yang masih awal, jadi sebelum 6 minggu itu cukup baik, yaitu 60% dari penderita LDP yang akut itu biasanya kembali ke fungsi semula dalam 1 bulan ya. Nah, LDP yang subakut yang tadi dari 6 sampai 12 minggu, nah itu 90% penderita kembali ke fungsinya tapi dalam waktu 3 bulan ya. Sedangkan penderita LDP kronik yang tadi sakitnya lebih dari 12 minggu itu sedikit kemungkinannya untuk membaik ya. Makanya kita mencegah jangan sampai terjadi ke stadium yang sampai kronik tadi ya. Oke, berikutnya. Nah, ini back exercise. Kita bisa lihat di YouTube saya juga ada ya. Nanti searching ya di YouTube Dr. Yeni Tamrin. Nah, ini latihan untuk penguatan dan satu lagi peregangan ya. Next slide. Ini sama. Jadi yang gambar yang paling tinggi sebelah kiri atas bawah itu juga untuk penguluran ya. Jadi peregangan ya. Kita namanya stretching. Nah, stretching untuk di tulang belakang ya, muscle of the jadi ada penguatannya, ada stretching dan ada juga strengthening. Strengthening yang sebelah kanan, yang paling kanan ada 2. Nah, itu strengthening. Nanti boleh dicek di YouTube ya, supaya saya bisa lewat-lewat nanti. Nah, untuk bapak atau ibu yang bekerja di kantoran, di office, ini ada peregangannya. Gimana cara peregangannya ya? Waktu kita di kursi. Jadi bisa dilihat gerakannya yang nomor 1 itu peregangan untuk di tempat duduk ya. Bisa tangannya diregangkan ke depan atau mau diregangkan ke atas yang nomor 2. Boleh dalam posisi berdiri juga atau mau duduk juga boleh. Jadi boleh nanti agak ke samping ya, ke kiri, nanti ke kanan gitu ya. Lalu bahunya diangkat gini, mau ke depan atau ke belakang ya. Kemudian termasuk leher juga ya di stretching, karena apa? Posisi kita waktu kerja misalnya nggak enak gitu, nah jadinya leher dan punggung atas kita akan jadi pegel ya. Jadi harus di stretching juga lehernya, termasuk tangan juga ya. Nah, kadang-kadang kan kita kalau kerja pakai mouse dan komputer itu kan ini kan pegel juga ya. Jadi stretching juga di tangannya. Nah, boleh juga tangan satu di bawah, tangan satunya di atas ya. Nanti boleh dilihat aja di PowerPoint-nya saya ya. Oke. Saya rasa demikian pemaparan saya. Ini bukan contoh yang baik sebetulnya. Nah, ini waktu saya juara 1 lomba fashion show saya di Rumah Sakit Kando. Jadi Rumah Sakit Umum Daerah di Manado. Waktu saya kuliah dulu ya. Nah, yang tidak boleh dicontoh adalah bukan menangnya ya. Kalau menangnya boleh, tapi high heel-nya itu memicu juga sakit pinggang ya. High heel saya waktu dulu tuh 10 cm. Jadi waktu dulu saya sekolah spesialisasi saya pakai 10 cm. Itu tidak untuk dicontoh ya, membuat sakit pinggang. Oke, demikian kiranya. Mungkin ada pertanyaan dari audiens ya, dari sahabat-sahabat Anissa, monggo boleh disampaikan. Kalau ini faktor resikonya nanti berikutnya. Oke, gimana, sudah ada pertanyaan? Buat yang bertanya, ada hadiahnya ya? Nggak ada? Oh, gimana toh? Kan ada sponsor. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang di rumah ada yang mau bertanya? Bagi teman-teman semua, atau ada
ada yang masih kurang jelas materi yang sudah ditampilkan oleh Dr. Yeni, bisa ditanyakan di kolom chat yang sudah tertera di Zoom. Bila ada yang bertanya boleh langsung di selain di chat boleh di ini raise hand ya, atau langsung di unmute aja, jadi langsung ngomong sama saya. Yuk, monggo. Nah, ini yang mau bertanya. Suaranya kurang kencang, Mbak. Bentar ya, Mbak. Udah 100 loh di sini. Oke, ini sudah ada yang bertanya di kolom chat ya dok ya. Ya. Izin bertanya dok, saya baru menjalani operasi SC5 bulan lalu, akhir-akhir ini mengalami pegal di pinggang belakang. Apakah ada kemungkinan itu efek dari operasi sesar? Ya, sesarnya ya dok. Oke. Ibu siapa? Dengan Ibu Ningrum. Oh ya, Bu Ningrum, terima kasih ya untuk pertanyaannya, pertanyaan yang baik dan bagus ya. Nah, pertama saya mengucapkan selamat dulu Bu, sudah kehadiran anaknya ya, kelahiran anaknya. Oke, pertama untuk SC-nya ya, jadi seksionya itu bukan seksionya yang menyebabkan sakit pinggang, tapi kemungkinan waktu dulu kan ada apa namanya injeksi ya, injeksi spinal ya kan, injeksi spinal di tulang belakang ya Bu. Nah itu mungkin yang ada pengaruhnya menyebabkan sakit di pinggang itu ya. Ditambah lagi mungkin keadaan setelah operasi, pasca operasinya itu kurang bergerak karena apa? Ibu-ibu biasanya suka takut jadinya habis operasi diem gitu, jadi mengurangi kegiatan. Lain halnya dengan misalnya kalau orang yang partus normal, jadi persalinan yang normal itu hari pertama, hari kedua mereka udah kerja seperti biasa, is okay. Tapi kalau untuk yang habis operasi, nah biasanya tuh mereka mengurangi kegiatan. Karena apa? Nyeri Bu, ya bener nggak Bu Ningrum? Jadi nyeri di perut, terus akhirnya semuanya jadi ikut nyeri. Jadi termasuk juga psikotiknya juga ikutan. Jadi sakit ini pasti kalau saya banyak gerak, saya jadi takut takut melakukan latihan atau takut melakukan ngangkat barang atau apa, melakukan pekerjaan rumah pun jadinya takut. Nah hal itu yang menyebabkan sakit di pinggang karena apa? Otot-ototnya jadi termasuk kaku, perut maupun punggungnya. Nah demikian Bu, kiranya siapa tahu kalau misalnya Ibu ada kesempatan, monggo silakan datang ke Rumah Sakit Anissa, nanti konsultasi lebih banyak ya Bu dengan saya. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Nah ini ada pertanyaan bagus dokter. Ya. Dari isometric_putih. Izin bertanya dokter, apakah anak di bawah usia 15 tahun bisa terkena LDP dok? Nah, ini bagus. LDP yang pada umur 15 tahun ya. Nah, bisa. Kenapa? Mau umur 8 tahun, 9 tahun pun bisa sakit pinggang. Kenapa? Seperti tadi saya bilang. Jadi ada kelainannya, bisa juga dari strukturnya, struktur tulang. Misalnya apa? Skoliosis. Tulangnya misalnya bengkok, ya. Nah, mau bengkoknya bentuk C, yang kurvanya C maupun yang S, sama-sama membuat sakit di punggung atau pinggang. Jadi hati-hati, walaupun umur muda, belum tentu nggak sakit pinggang. Nah, kalau boleh umur 15 tahun itu misalnya keponakannya atau anaknya, monggo
dikonsultasikan dulu. Jadi kita cek dulu ya, ada apakah faktor risikonya dan apa sih kelainan yang membuat dia sakit di pinggang itu. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Baik, lalu ada pertanyaan dari Riri Rizky 24. Selamat pagi dok, saya Iya. Riri dari Rekam Medis Rawat Inap. Saya punya riwayat LBP dok, sudah lama tidak pernah merasakan sakit di bagian pinggang, tapi akhir-akhir ini kambuh lagi. Untuk meredakan rasa sakit, baiknya bagaimana ya dok? Apa yang harus saya lakukan? Oke, terima kasih Mbak Riri untuk pertanyaannya. Bagus, Mbak Riri pekerjaannya di rekam medik ya. Nah, berarti banyak warawiri, betul ya? Nah, kalau menurut saya mungkin karena faktor banyak warawiri naik turun tangga toh. Nah, terus itu berarti kurang stretching aja kayaknya. Biasanya gitu ya Mbak Lira ya. Jadi ototnya kaku, apalagi kan loadnya tinggi ya kerja, kemudian kurang healing, ya toh? Balik lagi ke healing ya Kurang dok ya? healing gini. Healingnya itu bukan berarti harus jalan-jalan ya, no, bukan. Healing berarti apa? Healing yourself ya. Healing punggungnya. Gimana cara healingnya? Nanti buka Mbak Riri di YouTube saya ya. Ada gerakan yang seperti tadi saya share di PowerPoint saya. Ada penguatan dan ada peregangan otot. Nah, hal itu yang bisa mengurangi nyerinya. Tapi kalau untuk awal-awal ini, misalnya Mbak Riri boleh pakai dulu selain latihan tadi, kasih muscle relaksan ya Mbak. Atau mau pakai topikal boleh. Jadi analgetik yang topikal boleh. Ya, kalau masih suka sakit juga minum analgetik terpaksa. Ya, oke. Terima kasih Mbak Riri. Nih, ada lagi dokter pertanyaan dari Teti Amalia. Izin bertanya, kalau badan sebelah kanan bila ditimpa oleh badan yang lain, terasa kesemutan, padahal baru sebentar. Tensi normal, asam urat dan kolesterol juga normal. Itu kenapa ya dok? Oh, kram kali maksudnya ya. Oke. Pangku kaki maksudnya. Ya. Mungkin maksudnya dengan pangku kaki ya, Mbak Teti ya. Miring badannya. Atau kalau badan miring gitu. Nah, itu mungkin juga sama seperti tadi ya Mbak Lira ya. Jadi kurang stretching ini Mbak Teti. Kalau misalnya kita pangku kaki ke sebelah, nah habis itu jadi sakit di sebelah kiri ya Mbak Teti. Nah itu bisa. Sudah pernah. Sorry, sebelah kanan. Oh ya. Jadi yang sebelah kanan yang sakit. Nah iya, bisa itu. Kalau nanti dipegang di sininya agak kaku, nah itu berarti dari kekakuannya Mbak di otot pinggangnya Mbak Teti. Mbak Teti itu di mana? Di sini kan? Oh iya boleh. Nah ini Ulang. Mbak Riri, Mbak Teti boleh ulang pertanyaannya? Dari atas, dari atas, tidak atas. Kalau tidur tapi yang sebelahnya Sebelah ada. aja. Oh, Tidur yang mana? Mbak Teti, punten. Yang menurut pemahaman saya berarti dari punggung ya Mbak Teti, jadi sampai ke kaki ya Mbak. Ya, baru sampai ke kaki. Tangan nggak apa-apa ya? Tangannya nggak apa-apa. Sebelah badan dari Saya coba menjelaskan yang sesuai yang saya ngerti aja ya.
Ini mbaknya bilang katanya sakit di bahunya sampai ke bawah ya, sampai ke paha. Nah, biasanya kalau misalnya kita ada sakit atau kram dari sini, dari punggung atas, bahu, biasanya kita punya masalah di cervical. Jadi mungkin ada penjepitan di cervical atau di tulang leher kita. Jadi tulang belakang itu kan dari cervical tadi, dari tulang leher sampai ke tulang sakrum atau tulang ekor. Nah, semua itu ada persarapannya. Nah, kalau misalnya kita ada sesuatu di daerah cervical tadi, di leher, baik itu penjepitan atau ada spondylosis atau degeneratif tadi, atau bisa juga cuma kekakuan di otot, itu juga bisa menyebabkan kram. Nah, terutama yang penjepitan tadi yang menyebabkan kram bisa dari atas, dari leher, bahu, ke tangan, punggung atas sampai ke bawah ya. Kalau yang di bawahnya ini pinggang, berarti dari pinggangnya ada masalah sampai ke kaki. Jadi daerah cervical cuma sampai sini. Nah, tapi kalau dari pinggang ke bawah berarti ada masalahnya di pinggang, gitu ya. Jadi mungkin ada dua hal yang berbeda di sini yang Mbak Riri tanyakan. Mungkin untuk jelasnya Mbak Riri boleh datang langsung konsultasi ya Mbak Riri ya, supaya jangan salah persepsi ini, soalnya suara di sini kurang jelas Mbak, jadi kita cuma meraba-raba apa yang Mbak Riri sampaikan mungkin belum pas dengan ini gitu. Oke, demikian ya Bu. Iya, sama-sama, terima kasih ya. Semoga jawaban atas pertanyaan yang Bu Teti ajukan sudah jelas ya Ibu ya. Ya, nanti boleh datang aja langsung Bu. Selanjutnya pertanyaan dari Nurse Agus Saputra. Dok, dengan Agus Saputra izin bertanya. Nenek saya usia 80 tahun, perempuan. Akhir-akhir ini sering mengeluh pinggangnya sakit sampai tidak bisa berdiri. Sampai saat ini belum saya bawa periksa ke RS. Sementara penanganan di rumah harus bagaimana ya Dok? Terima kasih. Oke, Pak Agus, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Nah ini nenek-nenek pasti perempuan ya kan, umur 80 tahun. Nah banyak hal kemungkinan ya, saya bisa cuma raba-raba aja ya, karena kan sedikit sekali clue-nya. Pertama, degeneratif ya Mbak Rira, karena usia. Satu, jadi ada spondylosis, banyak pengapuran atau peradangan sendi ya kalau orang awam yang menyebutnya. Yang kedua, bisa aja sudah ada fraktur ya, fraktur kompresi kebanyakan. Karena apa? Tulangnya tadi secara metabolik ya, tadi saya sudah sampaikan adanya osteoporosis. Nah, osteoporosis itu kepadatan tulangnya itu sudah rendah, sehingga menyebabkan bisa juga kepres tulangnya, jadi enggak jatuh atau enggak kepleset, enggak ngangkat berat, orang bangun tidur aja bisa bunyi tiba-tiba krek gitu. Nah itu namanya udah fraktur nih, jadi patah ya kan. Itu bisa menyebabkan sakit di pinggangnya ya toh, betul ya. Nah itulah makanya lebih baik memang Pak Agus membawa ibunya ke fasilitas kesehatan yang mana yang terdekat aja ya. Monggo kalau misalnya mau ke Anissa silakan ya, boleh langsung aja datang ke rumah sakit kami ya. Kami juga ada dokter tulang ya, dokter ortopedi, dokter saraf ya, semua baik-baik, semua kompeten di bidangnya, dan ada banyak cara untuk bisa mengurangi nyeri. Kalau untuk di rumah sementara ini berarti ya seperti tadi, misalnya mau dikasih obat minum nyeri dulu boleh, anti nyeri pertama boleh, atau yang dioles ya Pak ya, untuk mengurangi nyeri secara, habis itu istirahat. Nah itu dulu kalau yang pertama di rumah ya. Setelah tidak bisa berkurang baru ke rumah sakit. Oke, Pak Agus, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya kurang mengerti benjolannya itu seperti apa. Nah, kalau misal benjolannya ada yang
tinggi sebelah, misalnya tulang belakang. Nah, misalnya tulang belakang ya, tulang belakang ada yang nonjol, lebih nonjol daripada apa namanya sebelahnya, itu bisa menyebabkan sakit juga, karena apa? Daerah itu berarti yang menonjol itu membuat lebih kaku daerah itu. Nah, daerah yang kaku itulah yang menyebabkan sakit, gitu ya. Atau misalnya bisa juga skoliosis ya. Kalau kita nunduk, kayak kita semacam ruku gitu ya, nunduk terus abis itu kita bandingkan antara tulang belakang kita yang kiri dan kanan. Nah, kalau salah satu ada lebih tinggi, lebih jomplang, nah itu kemungkinan kita skoliosis. Hal itu juga bisa menyebabkan nyeri. Begitu. Semoga bisa menjawab Mbak Sherly. Terima kasih untuk pertanyaannya. Lalu ada pertanyaan dari Iksan. Selamat pagi menjelang siang dok, ingin bertanya mengenai saraf kejepit di pinggang. Bagaimana metode penyembuhannya? Oke, terima kasih Mas Iksan. Untuk metode penyembuhan saraf kejepit ya. Oke. Nah, ini kita bisa lakukan kalau di rumah sakit, kita melakukan treatment dengan fisioterapi ya. Nah, itu kita memakai alat modalitas ya. Biasanya kita pakai diatermi, alat diatermi, microwave diatermi.